Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 27 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tangisannya Untukmu. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai dengan ke-10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dengan apa yang dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil untuk menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar satu pribadi yang terus berkorban mengasihi dan mencintai kami dan memberikan segala-galanya kepada kami, dan biarlah kami belajar bagaimana merespon akan perjuangan satu pribadi yang memberikan seluruh hidupnya untuk kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tangisannya untukmu. Siapa yang menangis untukmu? Catatan di dalam Alkitab yang kita baca tadi, khususnya Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-7. Dan hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Jadi Kristus sebagai imam besar mempersembahkan doa, permohonan, ratap tangis. Dan tidak hanya doa, permohonan, dan ratap tangis. Kalau hanya sampai titik doa, permohonan, dan ratap tangis, apa yang ada pada doa, ucapan? Apa yang ada permohonan, ucapan? Apa yang pada ada ratap tangis, air mata? Perjuangan tidak hanya cukup dengan doa, tidak hanya cukup dengan kata-kata, tidak hanya cukup dengan memohon, tidak hanya cukup dengan air mata, tapi dengan tindakan. Dan apa yang dilakukan oleh Kristus adalah sebuah bentuk daripada kasih yang maha sempurna. Yesus tidak hanya memohon kepada Bapa, Yesus tidak hanya menangis kepada Bapa, tetapi Yesus juga adalah memberikan seluruh hidupnya dan nyawanya kepada kita semua. Ada sebuah pertanyaan, mengapa Yesus perlu berdoa kepada Bapa? Di sini bukan berarti bahwa Yesus lebih rendah dari Allah Bapa. Di dalam Alkitab banyak sekali catatan-catatan tentang bagaimana Allah mengajarkan kita cara berkomunikasi. Sewaktu Yesus datang sebagai manusia yang dirinya adalah Allah, Yesus mengajarkan kepada setiap kita masing-masing contoh bagaimana kalau manusia itu seharusnya berkomunikasi kepada Allah. Posisi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Posisi kita adalah manusia yang memang manusia dan bukan Allah. Jadi, apa yang diajarkan oleh Kristus adalah bentuk contoh apa yang harus kita lakukan kepada Allah. Tatkala Allah mencontoh kepada Allah memang sangat lucu. Tetapi tatkala Allah menjadi manusia, memberikan contoh bagaimana manusia seharusnya berrelasi kepada Allah, itulah contoh yang sudah diberikan oleh Kristus. Kristus memohon, Alkitab mengatakan, Kristus mempersembahkan doa, Kristus memberikan ratap tangis, keluhan kepada Allah Bapa, agar permohonannya, agar ratap tangisnya itu dikabulkan. Itu adalah contoh bagaimana setiap kita masing-masing punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan apa yang diucapkan oleh Yesus, permohonan doanya, keluhannya, tangisannya, semata-mata satu tujuan, agar Yesus bisa memberikan seluruh hidupnya kepada kita semua. Yang tidak hanya memberikan ucapan dan kata-kata, tapi memberikan seluruh nyawanya, memberikan seluruh dirinya. Kalau kita baca, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dengan apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi apa yang kita pelajari pada bagian ini sahabat seperjalanannya? Tidak hanya tangisannya untukmu, tidak hanya doanya untukmu, tapi penderitaannya juga untukmu, pengorbanannya juga untukmu, nyawanya pun yang harus dilepaskan juga adalah untukmu. Sehingga kita boleh ditegakkan dengan tonggak keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau berbicara tentang siapa yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita sahabat seperjalanan, mungkin kita mengatakan mereka yang memberikan uang,
kemudian tidak kemudian meminta kembali. Mereka yang memberikan rumah, mereka yang memberikan perjalanan ke luar negeri, mereka yang kemudian mencukupkan kebutuhan kita, mereka yang membelikan kendaraan buat kita, mereka yang hadir pada saat kita susah, mereka yang berkorban untuk kita. Tetapi adakah mereka yang mau mati untuk setiap kita masing-masing, sahabat seperjalanan? Kalaupun ada dalam peristiwa tertentu seorang ibu menyelamatkan anaknya yang kebakaran dan ibunya meninggal, tapi anaknya tidak, itu sudah luar biasa. Tapi apakah kematian manusia untuk menolong manusia bisa menyelamatkan? Tidak. Kematian manusia untuk menolong seseorang hanya memberikan sebuah perpanjangan hidup. Dirinya tidak mati, tapi yang menyelamatkannya mati. Tapi tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dan Kristus dikatakan adalah pribadi yang sempurna. Kalau Tuhan mau menyelamatkan fisik kita, bukankah itu sudah terbukti? Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus membuat yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit kusta menjadi tahir, yang mati kemudian bangkit kembali. Tetapi Kristus kematiannya menyelamatkan fisikmu, menyelamatkan nyawamu, namun juga menyelamatkan roh setiap kita masing-masing. Sehingga Kristus tidak hanya memberikan tangisannya, tapi memberikan nyawanya. Tidak hanya mati, tapi menghidupkan engkau. Tidak hanya mati, tapi menyelamatkan engkau, menyelesaikan dosa-dosa setiap kita masing-masing. Sehingga puncak daripada penderitaan Kristus adalah kita mengalami sebuah kebahagiaan yang kekal. Penderitaannya yang luar biasa berdampak kepada sebuah kebahagiaan dan kesukacitaan yang kekal, yang dimiliki oleh setiap kita masing-masing. Tatkala kita bertemu dengan Tuhan, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada maut, di sana tidak ada kematian, di sana tidak ada perkabungan, di sana tidak ada ratap tangis. Semuanya diberikan yang terbaik kepada setiap kita masing-masing. Kalau kita sudah memahami bagian firman Allah, bagaimana Kristus berkorban untuk setiap kita masing-masing, apa respon yang harus kita lakukan? Maka kita tentu yang pertama bersyukur. Setelah bersyukur bagaimana? Kita akan melakukan perkara yang sama yang dilakukan oleh Kristus kepada orang lain. Kita akan menjadi orang yang penuh kasih kepada orang lain. Kita menjadi orang yang suka berkorban kepada kebutuhan orang lain. Kita menjadi orang yang suka menolong atas penderitaan yang sedang dialami orang lain. Dan tentunya yang paling utama, kita akan memberitakan siapa Kristus yang sudah menyelamatkan kita, siapa Kristus yang sudah memberikan berkat-berkat terbaik kepada hidup kita masing-masing. Kita akan beritahu kepada mereka, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus sang penolong. Aku sudah merasakannya, aku sudah mendapatkannya. Ini saatnya sekarang engkau bisa merasakannya, engkau bisa mendapatkannya, engkau bisa memilikinya, dan engkau akan diubah menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Bukankah itu yang akan kita lakukan kepada orang lain? Karena mengapa? Karena tangisan Tuhan untuk kita, kasihnya untuk kita, penderitanya untuk kita, sehingga kita diselamatkan, dihidupkan, dan diberi yang terbaik dalam setiap hidup kita masing-masing. Kita sampaikan kepada orang lain, agar orang lain pun mengalami perkara yang sama yang sudah kita alami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari pada hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Ingat tangisannya, kasihnya, kematiannya untuk setiap kita masing-masing.